Halo semuanya, pernah kepikiran gak sih kalau angka itu, ya angka, bisa jadi lebih dari sekedar buat ngitung? Bayangin deh, di balik urutan yang kelihatannya simpel, ternyata ada semacam kode rahasia. Semacam peta gitu, buat ngebantu kita paham soal alam semesta dan, yang lebih penting, diri kita sendiri. Nah, hari ini kita bakal coba bongkar kode itu bareng-bareng. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Emang bisa ya, sesuatu yang logis banget, terstruktur kayak angka, malah jadi penunjuk jalan buat perjalanan spiritual. Perjalanan mistis loh. Kelihatannya aneh kan? Tapi ternyata dalam tradisi Sufi, jawabannya itu ya bisa banget. Dan caranya itu, wah dalam banget loh. Oke, ini dia gambaran perjalanan kita kali ini. Kita mulai dari konsep dasarnya dulu. Lalu kita naikin tangga dari angka 1 sampai 9. Setelah itu kita intip rahasia angka 10, coba lewatin gerbang 11, dan kita lihat deh apa yang menanti di seberangnya. Siap ya? Jadi kita sekarang masuk ke sebuah dunia di mana angka itu bukan lagi soal hitung-hitungan. Bukan. Di sini angka itu alat buat mencapai apa yang disebut makrifat atau gampangnya pengetahuan spiritual yang sejati. Ini kayak cara kita ngelihat angka sebagai cermin. Cermin yang mantulin setiap tahapan jiwa kita dan gimana hubungan kita sama Sang Pencipta. Nah, tangga yang saya sebut tadi itu beneran ada konsepnya. Angka 1 sampai 9 itu membentuk yang namanya tangga makrifat. Anggap aja ini tangga pengetahuan spiritual. Setiap anak tangganya itu satu fase, satu level perkembangan jiwa kita. Perjalanan dari yang tadinya belum sadar sampai akhirnya mencapai kesempurnaan diri. Yuk kita naikin tangga ini satu persatu. Oke, langkah pertama, angka 1. Ini simpel, pengakuan kita akan keesaan Tuhan. 1. Terus, naik ke angka 2, disinilah mulai muncul dualitas. Ada baik, ada buruk. Ada terang, ada gelap. Disinilah ujian kita dimulai. Lanjut ke angka 3, ini kayak percikan pertama kesadaran kita lahir. Dan di angka 4, semuanya mulai punya struktur, punya pondasi. Inilah fondasi kehidupan kita di dunia. Jadi, 4 angka pertama ini ibaratnya kayak balok-balok penyusun eksistensi kita. Setelah pondasinya kokoh, nah perjalanannya jadi lebih aktif. Di angka 5, fokus kita adalah menyempurnakan ibadah. Di angka 6, kita mulai benar-benar sadar dan mengakui betapa sempurnanya semua ciptaan di sekitar kita. Angka 7, ini penting, ini titik baliknya. Di sini kita mulai perjalanan pulang, kembali ke sumber. Lalu di angka 8, kita belajar soal penerimaan, soal takdir. Dan puncaknya, angka 9. Disinilah kita mencapai kesempurnaan diri sebagai hamba. Dan siklus pertama selesai. Oke, kita udah lewatin 9 anak tangga. Terus apa? 10 kan? Eits, tunggu dulu. Angka 10 ini bukan sekedar langkah berikutnya. Ini adalah semacam checkpoint besar pertama. Sebuah tujuan penting dalam perjalanan spiritual kita. Kenapa? Karena angka 10 ini nyimpen rahasia tentang kepulangan. Nah, di sini nih letak indahnya. Angka 10 itu bukan cuma angka baru, bukan. Angka 10 itu adalah penanda selesainya satu siklus penuh. Ini adalah momen kita kembali ke angka 1, kembali ke keesaan. Tapi, penting nih, kita nggak balik sebagai orang yang sama. Kita nggak balik sebagai pemula. Kita balik dengan membawa semua pelajaran, semua kebijaksanaan dari perjalanan di angka 1 sampai 9 tadi. Coba deh kita bedah angkanya. 10 itu kan 1 dan 0. Nah, nolnya ini bukan berarti kosong atau hampa ya. Sama sekali bukan. Anggap aja 0 ini sebagai sebuah lingkaran yang utuh. Sebuah siklus yang udah kita selesaikan. Lingkaran ini melambangkan semua perjalanan kita tadi, dengan segala kemungkinannya. Jadi 0 itu adalah simbol perjalanannya itu sendiri. Dan ini nyambung banget sama dua konsep penting dalam Sufisme, fana dan baka. Jadi fana itu artinya melebur, melenyapkan ego kita. Sementara baka itu kekal, tetap ada dalam kesadaran ilahi. Nah, di angka 10, si angka 0 tadi itu melambangkan fana, proses peleburan diri. Dan angka satunya, itu adalah baka, kondisi kekal bersamanya. Jadi 10 itu secara simbolis adalah proses meleburkan ego untuk menjadi kekal. Jadi intinya begini, kalau angka 1 itu ibarat tauhid syariat, yaitu pengakuan awal kita, iman kita di level pernyataan. Saya percaya Tuhan itu esa. Nah, angka 10 itu udah beda level. Ini tauhid hakikat. Bukan lagi sekedar percaya, tapi udah merasakan, udah mengalami, udah mewujudkan keesaan itu dalam diri kita. Ini hasil dari perjalanan mengenal diri tadi.
Oke, kalau 10 tadi adalah checkpoint pertama. Anggap aja kita udah sampai di satu kota tujuan. Nah, angka 11 ini adalah gerbang tolnya. Gerbang menuju dimensi yang benar-benar baru. Makanya angka ini jadi super penting dalam mistisisme Sufi. Dia dianggap kayak portal, pintu menuju level kesadaran yang jauh lebih tinggi lagi. Kenapa sih 11 ini spesial banget? Coba lihat bentuknya. Angka 1 yang berdiri di samping angka 1. Dua-duanya sama. Ini simbol dari dua cahaya yang berdiri sejajar. Satu adalah cahaya ilahi, yaitu Allah. Dan satunya lagi adalah cermin sempurnanya, yaitu Rasul atau Nabi. Nah, tujuan si pejalan spiritual itu adalah menjadi cermin itu, menjadi pantulan sempurna dari cahaya ilahi. Nah, ketika dua cahaya ini menyatu dalam kesadaran kita, ini akan membuka sebuah makom, sebuah tingkatan spiritual yang disebut syuhud. Syuhud itu apa? Ini adalah kondisi di mana kita nggak lagi melihat dunia ini terpisah-pisah. Nggak ada lagi dualitas. Yang ada, kita menyaksikan kehadiran Tuhan dalam segala hal. Kita mulai bisa melihat dengan mata hati, bukan cuma mata fisik. Dan ini semua tuh bukan cuma teori atau filosofi doang loh. Ini beneran dipraktekin. Banyak sekali guru-guru spiritual yang menjadikan angka 11 ini sebagai dasar latihan. Misalnya dikir nafas 11 kali, atau wirid yang diulang 11 kali. Kenapa? Karena angka ini dipercaya sebagai, yaitu tadi, kunci buat membuka hati, pintu gerbang buat merasakan manifestasi ilahi yang biasa disebut tajali. Oke, jadi kita udah jalan bareng-bareng nih. Dari angka 1 sampai 9, kita sampai di checkpoint pertama di angka 10. Terus kita juga udah ngelewatin gerbang cahaya di angka 11. Keren kan? Pertanyaannya, apa ini akhirnya? Apa petanya cuma sampai sini? Ya, tentu aja enggak. Karena peta ini masih panjang banget. Masih ada misteri di balik angka 19 yang berhubungan sama kekuatan basmalah. Masih ada rahasia di balik 99 Asmaul Husna yang nunggu buat kita wujudkan dalam diri kita. Perjalanannya ini nggak ada habisnya, terus berlanjut ke cakrawala yang nggak terbatas. Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir buat direnungkan. Kalau ternyata angka-angka ini adalah kunci, adalah gerbang ke level pemahaman yang beda, ini kan bikin kita jadi mikir ya. Kalau angka 11 itu adalah gerbang cahaya, kira-kira ada berapa banyak lagi pintu-pintu lain di dalam diri kita, di alam semesta ini, yang masih terkunci dan nunggu buat kita buka?